Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Persada Nusantara, jumpa lagi kita. Pengurus dan kader PMII yang saya banggakan, Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki, pengusaha yang juga penguasa. Keduanya tinggal dipilih oleh bangsa Indonesia. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Guys, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu dong. Nah, agar tidak salah paham, simak hingga tuntas. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau di negara ini satu orang bisa memiliki berjuta-juta hektar tanah, tapi berjuta-juta orang tidak memiliki sejengkal pun tanah. Satu orang punya tabungan Miliaran. Satu orang ada yang tidak punya uang. Ada yang nggak punya uang, benar. Di mana letak keadilan sosial itu kalau kesenjangan bagi langit dan bumi? Sudahilah jargon-jargon kosong yang mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Nah, pertanyaan ketika bicara saya Pancasila, jutaan TKA masuk ke negeri ini, sementara jutaan rakyat diekspor ke luar negeri. Itu bukan NKRI harga mati, tapi mati NKRI. Benar. Yang ada hanyalah segelintir orang menguasai negeri ini. Iya. Segelintir orang yang menentukan nasib seluruhnya. Iya. Dan segelintir orang ini kekayaannya gila-gilaan. Betul. Para pengurus dan kader PMII yang saya banggakan, Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki, pengusaha yang juga penguasa. Keduanya tinggal dipilih oleh bangsa Indonesia. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Pilihan kedua, itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak amandemen Konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, sehingga lahirlah bandar-bandar atau cukong pemberi biaya pilpres dan pilkada. Akibatnya, sumber daya alam negara ini kita berikan kepada mereka dengan skema hak kelola tambang dan hak konsesi lahan. Negara hanya mendapat uang royalti dan biaya pajak ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri. Menurut catatan Saudara Salamuddin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar, atau dalam rupiah menjadi 2.299 triliun rupiah. Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh hutangnya hanya dalam tempo 7 tahun lunas. Produksi sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah, maka jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa gratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak. Mungkin masih ada sisa dana untuk gratiskan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu.